Jadi ketika melebihi dari arusnya 7 ini, di sini ada semacam switch ya, switch panas atau pemuaian tuh jeklek ke sini guys, ceklek kayak gitu. Nah ini begini nih, ini ya, ini akan seperti ini, celek, no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Fahmi Aziz TV. Video saya kali ini akan saya bahas salah satu komponen listrik elektromekanik, yaitu thermal overload relay atau biasa disingkat TOR, atau orang-orang juga biasa sebut overload ya guys. Sebelum kita lanjut ke videonya, alangkah lebih baiknya untuk subscribe channel ini supaya bisa berkembang. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Langsung kita lanjut saja ya guys ya. Di sini saya contohkan overload. Saya beri contoh overload merek Schneider ya. Overload merek Schneider ini LRD 14 LRD 14 ya guys. Saya kasih tahu dulu sebelum lebih lanjut. Di sini ada kontak utama 246 nih, 246 T1 T2 T3. Nah kaki ini akan kita pasangkan pada kontaktor guys. Tapi sebelumnya saya jelaskan dulu kakinya. Ini juga ada kontak bantu pada overload nomor 97, 98. Jelas nggak guys? 95, 96. 97, 98 itu merupakan normally open ya, atau NO. 95, 96 itu NC, normally close. Normally opennya di sini biasanya sudah langsung di kontaktor. Oke guys. Nah, di sini ada apa namanya ini ya? Semacam trim pot ya. Semacam pengaturan jas. Saya buat dulu. Ya. Nih guys, saya buka. Nih. Ini trim pot guys. Untuk pengaturan ada anak panahnya, ada tanda panah nih, bukan anak panah ya, tanda panah untuk 7, 8, 9, 10 itu maksudnya arus yang bisa dilewati itu 7, 8, 9, 10. Jadi kalau kita panahnya kita tunjukkan ke 7, berarti mungkin ini 7 ampere gitu ya. Ini overload ini bisa bekerja di sampai 7 gitu. 8 juga sampai 8 itu 8 ampere atau apa gitu ya. 9, 10 maksudnya begitu guys. Kita sama-sama belajar saja lah guys ya. Kalau salah ya hafal maklum. Nah maksudnya situ. Jadi ketika melebihi dari arusnya 7 ini, di sini ada semacam switch ya, switch panas atau pemuaian tuh jeklek ke sini guys, ceklek kayak gitu. Nah ini begini nih, ini ya, ini akan seperti ini, celek, no, celak. Nah nanti kalau sudah overload begini, jadi terputus nih sini, maka kita tinggal kita reset aja nih. Ini yang biru tuh tombol reset nih, tombol reset. Tak, nah gitu guys. Nah ini biru tombol reset dan tombol stop. Jadi kaki utamanya kita pasangkan di kontaktor guys, seperti ini, set. Nah set ini, lalu yang kontak 2, 4, 6 dari overload kita langsung
terdapat motor listrik di sini, motor listrik. Oke guys, overload itu sendiri juga sebenarnya berfungsi sebagai pengaman motor listrik. Pengaman motor listrik ketika terjadi beban lebih, itu salah satunya untuk mengamankan motor listrik. Atau apabila salah satu fasa di sini terbuka, maka overload itu bekerja cekrek, jadi kesininya terputus, maka motor listriknya aman. Kayak gitu guys, sebenarnya itu fungsi dari overload. Fungsi dari overload itu pengaman, intinya lah begitu ya, untuk mengamankan motor listrik, untuk mengamankan beban-beban yang kita pasang lah, apa mau motor listrik apa kek yang kita pasangkan sebagai safety-nya. Ini kita pasang overload gitu guys. Cara kerjanya ya seperti itu. Ketika terjadi beban lebih atau kerusakan pada suatu rangkaian elektromekanik di sini, terjadi pemuaian pada overload di sini, terjadi pemuaian, maka switch atau apa di sini, saya juga kurang tahu di dalamnya itu apa ya, dalam masuk memutuskan antara kontak utama dengan si beban yang ke bawahnya itu, rangkaian ke bawahnya motor listrik, jadi motor listriknya aman. Itu cara kerjanya begitu guys. Ini penting sekali sih guys, kalau motor-motor listrik pada suatu dunia industri itu sangat penting sekali kita gunakan overload supaya aman gitu ya. Banyak jenisnya overload, gak cuma Schneider, merek dan jenisnya overload banyak. Tinggal kita cocokkan saja, kita sesuaikan saja yang pas itu. Kontaktornya agak gedean ya, kita cari ya yang pas itulah guys ya, yang disesuaikan saja dengan kontaktornya gitu, dengan beban motor listrik yang kita pakai, kita sesuaikan saja lah pokoknya. Jadi itu saja ya guys, kira-kira sudah jelas apa belum nih? Kalau belum jelas ya kita cari-cari tahu saja. Mungkin juga ini channel kayak gini sudah banyak sekali yang membahas tentang overload, sudah banyak sekali. Jadi untuk teman-teman yang belum subscribe, saya minta untuk subscribe channel ini ya, supaya bisa lebih lebih berkembang. Oke, itu saja penjelasan singkat dari saya mengenai thermal overload relay. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya ya. Bye bye.